Halo, selamat datang di podcast Fasya dengan saya Nana. Di podcast ini kita akan ngobrol banyak hal menarik seputar perkuliahan, khususnya di Fakultas Syariah dengan menghadirkan narasumber dan bintang tamu yang tentunya luar biasa. Untuk para pendengar podcast Fasya nih, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi di tengah pandemi dan keadaan cuaca yang bisa dibilang gak nentu gini, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol yang ada karena kesehatan itu selalu jadi nomor satu setelah kamu. Oke teman-teman, ngomong-ngomong tentang Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, baru-baru ini seperti yang kita tahu bahwa universitas kita baru saja melaksanakan permira atau yang kita kenal dengan pemilihan umum raya. Yang mana kegiatan ini juga kita kenal dengan pesta demokrasi kampus untuk kemudian melahirkan atau memilih pemimpin-pemimpin organisasi internal yang dinilai pantas dan mumpuni karena telah melewati berbagai tes dan memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan oleh panitia permira tentunya. Namun teman-teman, dari harapan dan tujuan permira yang saya sebutkan tadi, jika kita lihat realitanya dalam permira tahun ini, masih ada beberapa catatan penting yang kemudian harus dikaji ulang lagi. Salah satunya adalah kepuasan mahasiswa terhadap proses penyelenggara hingga pada saat debat calon kandidat yang kebanyakan sifatnya tunggal, khususnya di Fakultas Syariah sendiri. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita seputar permira ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh dua narasumber keren kita. Kita sapa dulu keduanya. Ada Kak Abi selaku Ketua Bidang KPSDM Dema Fasya 2020 dan Kak Aziz sebagai Wakil Ketua Dema Fasya 2020. Halo Kak Aziz, Kak Abi. Halo pendengar sekalian. Oke, kita tanya kabarnya dulu nih, kabar Kak Aziz sama Kak Abi gimana? Aziz dulu. Oke. Alhamdulillah ya, walaupun cuacanya lagi mendung-mendung sedap gini, tapi alhamdulillah sehat walafiat. Ya, sama lah keadaan, alhamdulillah sehat-sehat lah. Walau banyak masih nasib-nasib semester akhir gitu ya. Oh iya, kita teman-teman para pendengar podcast kita doain semoga proses penyusunan skripsi Kak Aziz dan Kak Abi lancar selalu. Selain aktif sekarang kegiatannya atau kesibukannya selain kan udah demis nih ya, bisa dibilang demis dari Dema, selain nyusun skripsi kegiatannya apa lagi nih Kak kalau boleh tahu? Lanjut saja. Kalau demis sih belum officially demis, cuman kalau dilihat dari tahunnya ya harusnya sudah demis. Kalau sekarang sih di samping pusing-pusing nyusun skripsi, ribet-ribet nyusun skripsi, minta ACC segala macam, ya sekarang kegiatannya sih lagi ngebantu ngajar ngaji di TPA gitu. Luar biasa ya Kak Aziznya. Kak Aziznya luar biasa loh teman-teman, jauh-jauh dari Tenggarong untuk bisa rekaman podcast hari ini, luar biasa memang. Ini karena memang saya ngeliat podcast ini, podcast Fasya ini kan kapan lagi ya? Iya. Ini official pertama ya, setelah sekian lama podcast Fasya kita rekaman lagi hari ini ya teman-teman. Kalau Kak Abi kalau boleh tahu kegiatannya apa aja? Selain nyusun skripsi sih, paling kegiatannya ngebangun komunitas sih. Komunitas itu karena sempat satu komunitas yang aku pegang dimasukin tuh sempat mati gitu, maksudnya stuck 1 tahun kan nggak ada ngapain itu. Terus juga mau coba bangun ngekonten juga, coba ngekonten lagi aktif. Terus ada cita-cita juga lah pengen nulis buku, ya itulah. Oke, luar biasa ya, produktif sekali, banyak sekali kegiatan. Kalau boleh tahu Kegiatannya aja. Yang penting niatnya dulu kan. Kalau boleh tahu komunitas yang selama ini Kak Abilitis itu bergerak dalam bidang apa? Nah, salah satu komunitas yang masih ada yang aku pegang tuh, bukan yang pegang sih, aku maksudnya anggotain masih aktif tuh, Gerak Selaras di bidang pendidikan, pengajaran teman-teman SD. Itu juga ini nggak apa-apa ya kali ya? Nggak apa-apa. Sekalian kita promosikan. Siapa tahu ada yang mau bergabung. Nah itu Gerak Selaras itu cita-citanya teman-teman sih, gabungan dari teman-teman univ juga kan, maksudnya berbagai univ di Samarinda, mahasiswa itu pengennya gerakan ini kalau bisa jadi komunitas yang maksudnya aktif di Samarinda. Terus juga kalau bisa kita mau bikin yayasan gitu, memang bergerak di pendidikan, siapa tahu nanti bisa MOU sama fakultas kan. Luar biasa, semoga ya kedepannya tercapai. Kak Abi ini juga rajin konten ya Kak ya, kalau saya lihat di media sosialnya tuh aktif banget, luar biasa. Kalau boleh tahu nama podcastnya apa? Nah kebetulan aku juga bikin podcast di Spotify gitu, dan isinya sebenarnya bukan hal-hal yang
apa ya? Serius, Ya apa gitu. yang serius, cuman kayak keresahan-keresahanku aja kayak kayak ini nggak bener nih gitu. Kadang aku suka ngeluh-ngeluh di situ ya, di situlah. Itu namanya podcast sebuah suara. Aku namain sebuah suara karena memang awalnya aku iseng ngomong gitu kan, ngomong aja lah sendiri karena pas itu waktu itu kan pandemi awal, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Gabut-gabutnya Iya, gitu. gabut banget gila, nggak tahu mau ngapain. Ya sudahlah, coba aja lah bikin podcast di Spotify Kak. Dan itu baru tahun-tahun, kayaknya tahun kedua awal-awal podcast itu baru hype banget gitu kan. Ya. Nah kayak gitu sih palingan. Oke, luar biasa ya. Semoga teman-teman nih boleh mampir ke podcastnya Kak Abi, nanti jangan lupa dengerin apa tadi namanya? Sebuah suara. Sebuah suara. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih nih sebelumnya kepada Kak Aziz dan Kak Abi yang sudah berkenan hadir hari ini ya di podcast Pasha. Mungkin kita langsung aja kembali ke topik pembahasan kita kali ini. Ada apa dengan Permira? Karena banyak banget yang harus dibahas dari Permira kali ini. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nggak apa-apa ya. Oke. Mungkin saya ke Kak Abi dulu deh. Melihat juga Kak Abi kan ketua bidang KPSDM. Yang saya tahu KPSDM itu salah satu juga bidang yang menurut saya berperan penting dalam pengkaderan anggotanya, khususnya yang ada di Fakultas Syariah gitu. Kalau misalnya kita lihat dari keadaan Permira yang kemarin barusan terlaksana, khususnya di Fakultas Pasha sendiri, di mana kita lihat dari ketiga calon himpunan, bahkan demanya itu sifatnya itu tunggal atau satu calon gitu. Apakah hal ini bisa dikatakan sebuah, mohon maaf, kegagalan pengkaderan kepemimpinan yang dilakukan sebelumnya? Karena kita tahu kan sebenarnya latihan kepemimpinan sendiri itu udah jadi proker tahunan ya, selalu ada di Fasha gitu. Menurut Kak Abi gimana? Nah ini sebenarnya dilema kita bersama gitu kan, karena pasangan tunggal ini pasti ada di setiap tahun gitu kan. Maksudnya tapi mirisnya tuh tahun ini semuanya gitu kan, semuanya himpunan tiga-tiganya Dema, kita nggak tahu nanti SEMA apakah tunggal juga, kita nggak tahu lah. Nah kalau ditanya apakah ini sebagai kegagalan demokrasi mahasiswa, menurut saya nggak juga kegagalan sih, tapi kemunduran. Artinya kan pemahaman teman-teman mahasiswa terkhusus di pengurus Ormawa ini kan patut dipertanyakan gitu, kok bisa setiap tahun terkhusus tahun ini kok cuman ada satu calon gitu kan. Nah ini jadi masalah sih sebenarnya, masalah bersama. Kalau dibilang kegagalan pengkaderan, ya mungkin bisa jadi kemandekan pengkaderan. Artinya teman-teman yang ngurus itu nggak kalau boleh saya katakan itu tidak paham bagaimana sistem pengkaderan itu berjalan sistematis gitu untuk menghasilkan kader-kader yang banyak juga gitu. Nah itu sederhananya gitu sih menurut aku. Oke, jadi apakah hal ini bisa dikatakan sebagai keapatisan mahasiswa untuk tidak mendaftar atau tidak mau tahu gitu dengan demokrasi kampus, organisasi kampus gitu? Kalau dikonekkan ke keapatisan mahasiswa, sebenarnya masuk juga salah satu indikator ya kayaknya. Salah satu indikator teman-teman, apalagi kan ke pandemi, tiba-tiba teman-teman nggak akan tahu keadaan kampus nih bagaimana. Nah terus juga, tapi kita nggak bisa sangkutkan itu di satu tempat, maksudnya di satu indikator itu yang menentukan semuanya. Itu yang pertama. Terus juga kalau bilang keapatisan mahasiswa karena faktor pandemi itu tadi, terus juga menurut aku tidak semua, aku yakin teman-teman dari himpunan terkhusus Ormawa Fakultas Syariah tuh banyak yang mau jadi ketua. Cuman aku nggak tahu lah bagaimana dinamika internal itu yang terjadi di dalam gitu kan. Itu sempat diperdebatkan kan kemarin di debat kandidat ya, ada teman-teman yang di sana nonton sebagai audiens ya terpampang nyata gitu, ternyata ada masalah di dalam dinamika internal sendiri gitu. Ya itu yang akan kita bahas selanjutnya Ya. Kak. Namun sebelum kita masuk ke dinamika internal dan budaya pasangan satu calon ini, saya ingin nanya juga kepada Kak Aziz, bagaimana tanggapan Kak Aziz sendiri nih pada saat proses debat calon kemarin kan Kak Aziz datang, Kak Abi datang sendiri, dan saya juga sendiri melihatnya tuh bukan ke debat tapi sosialisasi proker. Itu sesuatu yang menurut saya, jujur saja saya sebagai audiens di situ kurang puas itu. Kalau dari Kak Aziz gimana? Oke, jadi ya benar sih ya, kayak tajuk debat kandidat itu di sini agak sedikit kurang pas aja gitu. Karena ya secara teknis debat kan itu ada lawannya, ada yang diajak berdebat, ada yang diajak beradu argumen. Ini kan masa kita mau debat sama audiens kan nggak ini ya, nggak apple to apple gitu. Jadi kenapa menurut saya sih kayak
apa namanya, satu paslon ini itu nggak cuma tahun ini aja. Jadi sebelumnya bahkan ketika saya mencalonkan diri pun di himpunan khususnya itu juga paslon tunggal. Himpunan. Jadi sebenarnya benar ini masalah ini nih pasti bakal terjadi di setiap kepengurusan dimanapun itu. Tapi di satu sisi juga itu juga jadi PR bersama gitu loh, karena memang itu salah satu indikator bisa dibilang kemandekan kaderisasi tadi atau kemunduran gitu. Nah, soal apa penyebabnya, mungkin salah satu faktornya juga pandemi sih ya, karena kan memang melihat dari teman-teman di himpunan dari segi keaktifan anggotanya mungkin jadi PR bersama ya, entah itu di Dema, di HMJ. Keaktifan anggota di sini benar-benar tergembleng lah gitu loh. Jadi kayak yang awalnya kita offline, oh semangat dengan offline, ayo kita ngadain kegiatan sebanyak mungkin. Tiba-tiba online, ya udah mau nggak mau kan dia harus mengikuti sistemnya. Yang awalnya kegiatannya seharusnya offline, jadinya bergeser sedikit ke online, dan itu pun mempengaruhi dari jumlah partisipan juga. Dari himpunan yang sebagai pengada atau panitianya itu. Kemudian setelah itu soal mindset juga sih sebenarnya, karena ini juga sebenarnya mindsetnya juga nggak jauh dari pandemi juga ya, karena benar-benar pandemi ini kayaknya mempengaruhi kita sampai bahasa sekarang kita kena mental gara-gara pandemi lah ya. Jadi pengaruh juga ke mindset, karena berpikirnya mungkin ini keadaan online ini kita nggak tahu nih sampai kapan. Bisa jadi ketika aku menjabat nanti online, boring lagi, online lagi gitu kan. Jadi mereka memilih untuk ya nanti dulu deh sampai paling tidak situasinya bisa kembali normal. Paling enggak ya lebih condong ke offline lah gitu. Karena ya itu tadi sih, ke semangat teman-teman benar-benar dikunci ya, bener dikunci oleh keadaan yang kita nggak bisa ngapa-ngapain karena hal itu gitu. Jadi di sini faktor penting yang mempengaruhi hal tersebut bisa dikatakan pandemi ya. Kalau misalnya kita lihat dan kaji ulang lagi, pandemi ini bukan terjadi selama 1 tahun tapi selama 2 tahun belakangan gitu. Seharusnya kan selama 1 tahun pertama kita pandemi, kita sudah belajar gitu, waktu itu sudah pelantikan, udah pelaksanaan permira. Seharusnya kita udah belajar kan dari situ bagaimana kemudian menjadi PR yang seharusnya udah terjawab di tahun kedua ini gitu. Sebenarnya ini sih jawabannya. Nah, kalau aku analisa buta, kalau tadi tentang indikator apatis dan teman-teman pandemi itu sebenarnya kenapa tidak ada partisipan aktif dan non aktif, yang dalam arti bukan ormawa itu ikut aktif di situ. Itu karena ormawa itu zaman sekarang ya kayaknya cenderung lebih selalu berbicara politik gitu. Jadi kan maksudnya kan pemira ini kan perebutan jabatan artinya kan. Cuman kan kalau kita idealnya berbicara jabatan artinya kan tentang kepercayaan teman-teman untuk bisa mensejahterakan ini loh fakultas. Nah, cuman kan yang sekarang terjadi, teman-teman yang tidak ormawa melihat ini hanya sebagai yang bicarakan politik aja gitu. Jadi transaksional aja gitu. Panas terus ya gitu-gitu aja. Nah, itu yang membuat tadi yang Ajis bilang mindset itu akhirnya terbentuk lah, orang nggak mau aktif, setidaknya untuk nyoblos pun kayaknya tahunku kata kita sedikit banget sedikit. Jadi menurut saya itu bisa jadi catatan khusus PR untuk ormawa, bagaimana melakukan pendekatan untuk teman-teman yang di luar ormawa. Ya kalau bisa pendekatannya secara kekeluargaan gitu, jangan dulu bahas politik gitu kan. Supaya mindset teman-teman tuh juga secara tidak langsung berubah gitu. Mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi di sini selain dari kondisi pandemi, peran ormawa tuh juga penting secara tidak langsung dalam pelaksanaan permira selama 1 tahun ke depan. Ya, karena kan kita nggak bisa selalu nyalahin pandemi ya, karena kan ya kita juga harus beradaptasi tentunya, dan harus terus berjalan. Masa ya karena pandemi calon tunggal terus ormawanya mandek terus kan ya
lucu aja gitu loh. Kan kasihan nanti teman-teman yang sebenarnya punya potensi yang bisa dimunculkan dari himpunan, dari ormawa itu jadi terpendam gara-gara mindset itu tadi gitu loh. Jadi ya kita harus punya mindset yang lebih kuat aja sih di masa pandemi ini gitu loh. Oke. Berarti semoga pandemi ini juga cepat berakhir ya Kak ya. Amin. Tapi kita jangan terlalu tergantung sama keadaan, kita harus move untuk bisa beradaptasi, progresif lah. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu dengarkan podcast Fasya karena pembahasan kita mengenai Ormawa ini akan berlanjut di part 2. Jadi teman-teman stay tune terus. Jangan lupa untuk tetap dengerin podcast Fasya dengan saya Nana. Salam kenal dan sampai jumpa.